Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, selamat hari Senin di tanggal 11 di bulan November 2024. Selamat pagi, apa kabar teman-teman? Sehat? Bentar. Ada motor dengan knalpot yang keras. Ya, apa kabar teman-teman? Oke, semoga teman-teman mempunyai kabar baik. Dan bagaimana tradingannya? Semoga juga tradingannya baik-baik saja, mental baik-baik saja, psikologi teman-teman juga baik-baik saja. Oke, ya, saya ada beberapa area yang sesuai trading plan saya, dan kemarin juga ada area yang area entrian. Kita bahas satu persatu. Dan kemarin kita ada di GBP/USD. GBP/USD kita terkena loss lagi teman-teman. Dan apa yang akan terjadi? Aman teman-teman. Kita berarti di bulan ini saya mengalami loss sangat lumayan, sangat loss beruntun. Kalian bisa cek di sini di foto saya. Di sini ada berapa lossnya bulan ini. Bang. Nah, di November ini saya mendapatkan loss beruntun teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Saya mendapatkan 4 loss beruntun pada awal bulan November. Dan di kasus ini contoh yang saya lakukan yaitu tidak melakukan apa-apa. Karena saya sadar itulah konsekuensi saya, resiko di trading, yaitu kita harus bisa menahan rasa tidak nyaman saat kita mengalami loss beruntun teman-teman. Itu hal yang wajar di dalam berdagang, di dalam trading. Dulu saya lihat teman-teman, lihat di data saya pernah mengalami loss beruntun itu selama 12 kali malah. Jadi masih oke. Di sini saya mendapatkan loss 1, 2, 3, 4. Teman-teman tuh yang merisikokan 1%, teman-teman hanya masih merisikokan 4% dari modal teman-teman. Kalau saya pribadi saya merisikokan 2%. Jadi saya di bulan ini saya sudah merisikokan 8% dari modal saya di bulan ini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tarik ke belakang dari bulan Agustus tahun 2023 atau Januari tahun 2024, saya sudah mengumpulkan profit. Dan mulai bulan September kemarin kan saya minus teman-teman. Jadi ini contoh yang akan membuat teman-teman itu nanti psikologinya atau apa tidak nyaman gitu teman. Tapi cepat atau lambat, jika teman-teman itu serius di dunia atau di industri trading ini, cepat atau lambat teman-teman tuh akan menghadapi di mana fase-fase atau di mana teman-teman akan mengalami kerugian yang beruntun. Itu pasti, tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Ini saya ngomong risikonya ini juga sebaliknya teman-teman. Kalau profit juga teman-teman juga nanti akan mengalami profit beruntun, tapi tidak tahu kapan. Nah, jadi kita kan ada loss profit, tapi kapan kita loss beruntunnya itu tidak tahu, kapan kita profit beruntunnya itu tidak tahu. Jadi kita benar-benar tidak bisa mengendalikan masalah itu teman-teman. Nah, di sini kita bisa belajar. Teman-teman. Bisa belajar, kita akan profit dan kita akan loss tuh kita akan belajar di sini teman-teman. Kita coba kembalikan di sebelumnya di 2024 Januari aja teman-teman. Di 2022 Januari aja saya kan mulai sharing chatting ini kan di Agustus 2023 teman-teman. Kita di bulan Januari aja kita lihat, kita ada Januari kita ada profit 16%, ya kan.
kita Februari ada profit 4%, di Maret kita ada break even point, di April kita mendapatkan 24%. Nah, inilah di bulan April ini di saat kita mendapatkan profit beruntun, profit beruntun di April. Nah, April saya mendapatkan profit beruntun selama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya mendapatkan 6 profit beruntun. Jika saya di bulan ini saya mengalami loss beruntun sebanyak 4 kali, nah itu seharusnya wajar teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat di sini, saya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 loss beruntun, profit beruntun. Dan di bulan Mei-nya, kalau digabungkan dengan bulan Juni, saya juga ada loss beruntun 1, 2, 3, 4, 5 gitu teman-teman. Di trading kita tidak perlu menjadi sangat bagus, ingin mendapatkan profitnya itu lebih banyak, entry profit itu lebih banyak ketimbang entry lossnya teman. Kita tidak bisa, susah untuk seperti itu. Jadi kita mainnya di risk rewardnya, risikonya. Jadi untuk jaga-jaga, kan kita tidak bisa mengendalikan market teman. Jaga-jaga kalau entry loss kita lebih banyak ketimbang entry profit kita. Nah, kalau kita memakai risk reward minimal 1/2, hasilnya akan ke backup, akan lebih baik. Itulah kenapa banyak trader memakai risk reward lebih dari 1/2, lebih dari 1/1. Jadi 1/1, 1/2, 1/3 gitu. Kenapa ya? Karena mereka tahu, mereka tahu karena kita tidak bisa tahu market mau kemana, kita tidak bisa mendapatkan entryan yang profit itu dengan pasti, atau pasti kita akan mendapatkan kerugian. Jadi berjaga-jaga jika entry loss kita itu lebih banyak ketimbang entry profit kita hasilnya akan tetap profit gitu teman. Itulah gunanya risk reward, risiko dan reward, risiko banding reward. Itulah fungsinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita profit lossnya lebih banyak, profitnya lebih sedikit, itu lebih aman jika risiko kita bagus gitu. Nah, lalu di bulan Mei saya break even point lagi, Juni 4%, loss 4%. Juli saya profit 4%, jadi break even point. Di bulan Agustusnya saya profit 8%. Lalu setelah itu di bulan September saya loss 6%, di Oktober 0%, dan di bulan November ini saya loss 8%. Tapi kita lihat dulu, ini kita belum bulan akhir, di bulan November. Kita lihat dulu sampai akhir bulan hasilnya seperti apa, gitu teman. Jadi di sini tugas saya mengontrol mental teman-teman, mengontrol psikologi teman-teman. Karena dengan ini saya juga membantu diri saya lebih slow down lagi teman. Dengan saya ngomong seperti ini ke teman-teman, saya juga bisa mengontrol psikologi saya sendiri, karena itu sifat dasar manusia teman. Jadi merasa tidak nyaman itu sangat wajar, tapi kita harus pintar-pintar mengendalikan diri kita, mengontrol diri kita untuk biar tetap di circle kita yang benar, tidak langsung menjadi panik atau menjadi gimana caranya untuk bisa membackup loss kita. Jangan secepat itu. Percaya saja kita akan ke backup nantinya teman. Kita akan ke backup, lossnya itu akan ke backup, itu pasti gitu teman-teman ya. Oke, jadi di GBUSD saya terkena loss, jadi kita hilangkan aja. Lalu ada area pantau di EuroGBP teman-teman. Ini terlalu agresif sekali karena masih di atas. Satu dulu aja, ini area pantau, area pantau. Oke, terus lalu ada di CFGP ya. Nah, CFGP ini menarik areanya teman-teman. Saya mau ambil areanya ini.
kalau setup yang profit itu saya malah lebih susah ingin menjelaskan. Kenapa ya? Karena kalau profit kan kebanyakan orang itu akan baik-baik saja ya kan. Tapi kalau saat di saat di musim-musim seperti ini, saat strategi saya itu mengalami tidak bekerja dengan baik atau saya mengalami loss beruntun, saya itu malah lebih senang menjelaskannya. Kenapa ya? Karena saya ingin membuktikan ke teman-teman, ini loh saya loss, strategi saya loss, tapi nanti pada akhirnya akan ketutup atau bahkan bisa profit gitu. Itu lebih enak karena kalau saya di luar sana itu ngomongin profit itu teman-teman malah sedikit harus bertanya, mereka bisa nggak menghadapi saat loss seperti ini gitu. Takutnya kan dia cuma ngomongin profit untuk tujuan menarik sesuatu agar teman-teman itu tertarik. Nah itu kan berat teman-teman. Nanti di saat menghadapi loss-nya yang beruntun itu kita bisa recovery atau tidak. Yang terpenting kan itu, kita tidak butuh profit terus menerus, karena profit terus menerus itu kita bisa terjadi. Dan yang terpenting di saat kita mengalami loss beruntun atau loss itu kita bisa merecovery-nya atau bisa mengatasinya dengan baik atau tidak kan gitu. Jadi kalau saat loss ini ya saya malah lebih gamblang ngomong sama teman-teman, ini loh saya loss tapi saya akan baik-baik saja karena saya akan mencoba melakukan ini dengan konsisten. Nanti akhirnya kita lihat sendiri hasilnya seperti apa kan gitu. Oke, ini kita putar ke bawah, kita putar ke atas, kita tambah 7 bang. Ini setup kita di CHF-CPY tetap. Lalu di Euro AUD teman-teman. Oke, Euro AUD ini belum ke hit. Ini teman-teman mau ambil ini. Oke, saya mau ambil ini. Saya mau ambil area ini teman-teman. Nah, jadi sekali lagi teman, kalau kita menggunakan money management yang baik, jadi kita hanya merisikokan 1 atau 2% dari modal kita itu akan baik-baik saja teman. Di saat saya loss 1, 2, 3, 4 kali loss ini, kita itu masih baik-baik saja. Kenapa? Karena saya masih kehilangan 8% dari modal saya. Kalau kita gabungkan sampai 2 bulan sebelumnya, September saya loss 6%, saya break even point lalu 8% tambah 6. Nah, total dari September sampai November saya masih loss 14% teman-teman. 14% dari modal saya. Itu kan masih aman teman-teman. Kita masih ada peluru banyak sekali gitu. Masih punya peluru 86% kan gitu kan. Jadi saya kemarin punya materi kelas saya di ini nah oke, di sini saya mengilustrasikan jika teman-teman itu ada entry 100, ini kan ngacak teman-teman, tapi ini saya acak. Teman-teman bisa screenshot ini, bisa ambil ini bisa baca-baca ini rumus-rumusnya, lalu ini contoh dari tabelnya,
teman-teman bisa lihat pelan-pelan biar teman-teman bisa mendapatkan tangkapan layarnya. Tapi di tabel ini ngacak ya teman-teman. Kita tidak bisa loss. Kita kapan bisa loss beruntungnya, kita akan bisa profitnya. Tapi ini saya coba acak secara biasa aja. Oke, bisa lihat, bisa baca ini. Nah, di ringkasan hasilnya berarti kan total profit itu hanya 40 transaksi. Kita misal karena target di sini kita hanya mendapatkan 20% teman-teman. Nah, total profit 40 transaksi, total lossnya 60 transaksi. Jadi total profitnya itu lebih sedikit ketimbang total loss kita. Tapi saya menggunakan ratio 1:2. Jadi kan 40 kali 2 80 plus 80%. Total loss saya adalah 60%. 60 dikali 1%, yaitu kalau saya menggunakan ratio 1:2 dari risiko saya 1%, kalau profit 2%. Dari 40 transaksi saya mendapatkan plus 8%. Dari total loss transaksi saya 60 saya loss, 60 kali loss saya mendapatkan minus 60%. Jadi total profit beri saya sudah 20%. Jadi dengan 40 transaksi yang menang dan 60 transaksi yang kalah, target profit sebesar 20% dapat tercapai. Jadi kita tidak perlu apa teman-teman, tidak perlu menjadi sempurna di dalam trading. Kita hanya ingin menjadi sedikit sempurna saja. Itu kita sudah bisa profit dalam trading. Jadi loss itu sangat wajar, rugi sangat wajar, tergantung kita bisa mengendalikannya. Kalau yang biasanya kita hancur di dalam forex bisa margin call ya karena saat kita loss kita membesarkan risikonya lagi, padahal di saat kita membesarkan risiko pikiran jernih kita sudah hilang. Setelah itu kita akan lebih banyak kehilangan uang, itu pasti teman-teman, karena semua akan mengalami seperti itu. Kenapa saya bilang pasti? Karena saya pernah mengalaminya, pernah menjalaninya teman-teman. Dulu saya loss gini-gini, saya merasa tidak baik-baik saja, lalu saya meningkatkan risikonya, berharap saya profit sedikit, saya sudah bisa membackup profitnya itu. Ternyata itu tidak berjalan dengan lancar, itu akan berjalan dalam beberapa hari dan bulan saja, tidak bisa kita lakukan untuk jangka panjangnya, gitu teman-teman. Nah, di Euro AUD ini area kita. Lalu kemarin ada di Euro CAD teman-teman. Euro CAD badan saya sedikit tidak enak teman-teman. Kemarin itu saya bikin taman dari pagi sampai bikin taman saya sudah sedikit jadi teman-teman. Jadi sekarang mau saya akan kasih kolam ikan. Kolam ikannya itu pakai batu-batu sungai, itu saya tata biar terlihat natural. Nah, itu saya kerjakan sendiri, saya kerjakan sama teman saya karena saya ingin mengerjakan itu seperti yang saya inginkan. Karena yang berhubungan dengan seni-seni itu saya senang banget. Nah, saya kerjakan dari pagi, selesai itu sore, dan bangun tidur pagi ini saya merasa melewat, merasa tidak enak badannya. Semoga saja tidak sakit. Oke. Setelah ini saya mau pergi aja, saya mau main habis ini ya di Euro CAD teman-teman. Ini kemarin saya ada area di sini teman-teman, sekarang sudah masuk di rule cancel saya. MA2 sudah keluar di area sell saya, jadi ini saya cancel areanya, saya cancel. Oke, berarti kita ada area pantau di Euro CPY, kita ada entry di CHF CPY teman-teman, dan nanti kita juga ada entry di Euro AUD. Oke, mantap teman-teman. Selamat hari Senin, oke. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas. Ingat pesan saya teman-teman, tetap konsisten aja kalau teman-teman menghadapi loss yang beruntun, itu aman sekali teman-teman. Tidak usah ada yang dirubah, tidak ada yang salah dengan kita, tidak ada yang salah dengan strategi kita, tidak ada yang salah dengan apapun. Karena ini hanya setup kita yang tidak bekerja, gitu teman-teman. Teman-teman harus tenangkan masa seperti itu.
jangan dilihat ini loss teman-teman menjadi tidak bisa teman-teman menjadi terlena di loss itu. Tapi di saat kemarin kita mendapatkan profit, teman-teman tidak berpikir seperti itu. Jadi teman-teman balik aja, oh dulu saya juga pernah profit beruntun, saya juga pernah plus kok. Jadi di saat saya rugi juga nggak apa-apa lah, nggak masalah, karena kemarin juga bisa loss. Tapi di saat sekarang rugi, ya oke lah, besok juga pasti akan profit. Tenangkan seperti itu aja teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, kita ketemu lagi besok pagi hari Selasa. Sampai beraktivitas, tetap semangat dan bye bye.